kita harus punya arti, bro. Harus punya arti. Semua itu diciptakan ada artinya. Ustadz Wafi diciptakan ada artinya. Si Zuma diciptakan pasti ada maknanya. Kalau sholat tidak ada maknanya, itu artinya iman kosong. Topik malam hari ini sebetulnya menarik. Karena apa? Karena tidak semua orang Islam atau orang Indonesia mengerti tentang sholat di dalam kekristenan. Dan itu adalah tradisi Rasul kami. Rasul kami itu adalah saksi di mana, saksi kunci di mana mereka mengerti bahwa Yesus itu siapa gitu. Dia adalah orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus. Mereka tidak bukan rasul-rasul yang kena prank, guru mereka tiba-tiba mati diserupakan. Nggak seperti itu. Karena kami punya tradisi yang jelas. Rasul-rasul itu mengetahui bahwa Yesus itulah sang Allah, makanya mereka menyembahnya di bait Allah, bukan di luar bait Allah. Sementara kalian kan lahir ratusan tahun setelah bait Allah hancur. Kalian hanya meraba-raba, makanya saat kami tanya, kalian tidak bisa menjawab. Saya berharap tadi jawabannya itu manis dari kalian, tapi ternyata seperti ini. Ya, mungkin saya sampaikan itu aja. Seharusnya tidak perlu kecewa dengan diskusi ini, karena walaupun bagaimana pendengar mengakui bahwa hikmahnya banyak, sehingga saya tahu kalau Kristen juga ada sholatnya. Terima kasih sebelumnya saya ucapin terima kasih buat dari pihak narasumber Kristen yang kedua berikut ini juga sama merasakan kecewa juga, karena tidak ada titik temu. Yang diminta oleh Kristen dan yang diminta oleh Islam sama-sama tidak menemukannya. Pendebat kedua dari Kristen ini tetap mengklaim bahwa sholat di Islam itu merupakan sholat yang waktu-waktunya sama dengan yang diajarkan. Yes. 5 waktu yang ada di kalian itu seluruhnya itu sama persis, numpuk sama dengan apa yang kami lakukan, dan itu semua sentralnya kepada Yesus. Peristiwa-peristiwa yang tadi sudah saya presentasikan secara rapi, itu sholat jam pertama, sholat jam ketiga, dan seterusnya. Dan itu makanya saya mau nanya kembali, apakah makna sholat ini, apakah sholat ini maknanya apa? Missing link, kalian nggak bisa menjelaskan itu. Sementara pendebat dari pihak Islam tetap mengatakan bahwa sholat itu jauh sebelum Nabi Isa itu sudah ada. Zaman Nabi Ibrahim diantaranya melakukan sholat seperti sholat yang dilakukan umat Islam. Setiap perintah yang diperintahkan kepada umatnya, itu iman kekristenan. Terlepas masalah Bang Zuma dan Bang Wafi ini nggak percaya tentang apa yang kami paparkan, itu nggak masalah. Cuman jangan, bukan berarti kamu si Bang Zuma tadi, saya juga sedikit kecewa membahas tentang ortodoks. Kalian mentahkan itu ortodoks. Mau bagaimanapun juga Bang, ortodoks itu jauh lebih tua dari kitab kamu. Jauh. Jadi secara timeline, kalau kamu berharap bahwa kamu yang melakukan, kalau saja diskusinya tenang bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi, dan para nabi-nabi sebelumnya itu mengatakan bahwa sholat rakaatnya terlalu banyak, itu tidak mungkin bisa diikuti oleh umat Muhammad. Mungkin kalau ini dibicarakan akan ada titik temu. Jangan dikit-dikit kotor pikirannya, oh itu niru Islam, bagaimana bisa meniru Islam? Memang situ sudah kami sudah melakukan sholat itu secara tradisi, nggak ada memang perintahnya. Oh jam seginian harus melakukan sholat ini, nggak kayak begitu. Kitab Injil narasinya Bang, Kitab Injil nggak narasi seperti itu. Ajaran-ajaran yang ada di dalam kekristenan itu adalah ajaran-ajaran yang kami terima baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan itu ada yang namanya tradisi gereja. Gereja ini yang dibentuk pertama kali oleh Yesus tuh. Nah ini yang saya nggak mau menyalahpahamin, dan besok-besok saya harap dari pertemuan kita pada hari ini, jangan kalian pernah mengklaim sekali lagi ya, kalau sholat itu milik kalian, seakan-akan itu adalah paten kalian. Enggak, itu kamu mimpi kamu. Itu udah kami lakukan jauh sebelum Islam ada, dan maknanya jelas. Bukan cuman tadi kamu kan Bang Juma ini ditanya apa kan diam, ditanya minta dijelaskan diam. Ya kalau data yang saya tampilkan kamu tolak, ya itu terserah kamu. Tapi saya kasih kan maknanya apa.
kamu nggak bisa ngasih. Nah itulah yang saya Pendapat kecewakan. dari Tapi Kristen itu intinya tetap pada kesimpulan bahwa sholat di Islam itu yang 5 waktu semuanya meniru Kristen. Sebab di Kristen ada 7 waktu, tapi di Islam ada 5, mirip. Sesungguhnya seperti Isra Mi'raj, peristiwa di Isra Mi'raj kan begitu. Pihak Muslim ya, untuk closing statement terkait tema sholat siapa yang meniru dan terkait apa yang sudah didiskusikan tadi, silakan. Dalam close statement dari pihak Islam tetap juga mengatakan bahwa sholat di dalam Islam itu sudah jelas dan semua pertanyaan dari Kristen terjawab. Salat di Islam seperti Nabi sebelumnya. Apa yang Anda minta kami tidak bisa penuhi, karena saya pribadi merasa bahwa itu sudah keluar dari tema. Terkait tema apapun yang Anda minta, ketika berkesesuaian dengan tema, apapun itu sudah tersedia di Islam. Bukannya kami tidak mau. Alasan kenapa saya tidak mau mengikuti itu, karena saya tahu bahwa hikmat-hikmat yang Anda ambil dari penggalan-penggalan data di kitab Anda lah yang Anda jadikan sandaran untuk mengatakan Yesus itu sholat 7 kali dalam sehari. Seperti Yesus di kuburan, Yesus makan roti, dan juga teman-temannya. Anda jadikan itu sebagai hikmah di dalam melakukan ibadah. Padahal, kalau dalam Islam itu jelas, satu, perintah sholatnya ada di dalam Al-Quran. Sholat Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Al-Quran menjelaskan, terinci lagi. Pertaburan data. Bahkan hampir seluruh muatan Al-Quran itu adalah sholat, tentang doa. Pengharapan kepada pencipta, penghambaan. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Nah, terkait dengan perintah sholat itu, bahwa kami meniru, ya, Anda tidak bisa kemudian memberikan bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Kristen Ortodoks. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bolak-balik ke Sidratul Muntaha karena dapat masukan dari para nabi-nabi sebelumnya. Ini salah satu contoh bahwa memang sholat itu ada sebelum Islam hadir. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, lalu kemudian muncul kata sholat. Bahkan sekarang orang Kristen Indonesia sudah berani mengklaim sholat. Sangat boleh jadi 2 tahun ke depan juga ada musabaqah tilawatil gospel. Ada itu begitu nanti. Lama-lama nanti juga serentak di Indonesia puasa 30 hari. Katanya alasannya Yesus melakukan. Itu agama yang selalu mendompleng terhadap kaidah di dalam agama orang lain. Dari penyebutan, dari nama kitab, dari nama Tuhan, semua diambil dari Islam. Nah, ini sholat lagi diambil lagi. Alasannya karena Kristen lebih. Yesus tidak pernah mencontohkan sholat 7 kali sehari. Kalau bukan sumbernya Yesus, berarti ada sumber lain. Kalau dikatakan dari Rasul pun diminta, mana buktinya? Nggak ada. Dari bukti dari Rasul, nggak ada. Dari orang-orang yang kalian sebutkan Rasul. Jadi apa? Oh, itu adalah tradisi. Nah, tradisi ini coba, secara sanad siapa yang pernah melakukan? 7 kali sehari, ada nggak? Tidak ada. Berarti murni apa yang kemudian dikatakan, siapa yang meniru sholat? Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu sudah sholat, dan setelah mendapatkan wahyu juga sudah sholat. Demikian, silakan Dinda Wamfi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman Kristen, saya berterima kasih banyak atas waktunya, dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah, karena saya harus sesuai dengan temanya adalah sholat siapa yang meniru, sehingga yang kami pahami, sholat kita sanadnya itu kemana, begitu. Makanya saya sebutkan surah Ar-Rum 17-18, kemudian hadis-hadis dari Rasulullah, kemudian bagaimana sholat Rasulullah sebelum mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Lalu siapa yang mengajari Rasulullah tata cara sholat, lalu waktunya juga diajari oleh malaikat Jibril. Semua sudah kami tuaikan dan menggunakan referensi yang jelas, sehingga ketika saya bertanya literatur tentang sholat 7 kali dalam sehari, ternyata ayatnya juga ambigu, tidak ada. Kemudian saya tanyakan kapan Yesus pernah menyuruh para rasul untuk sholat 7 kali sehari atau 3 kali sehari.
juga ada ayatnya yang pada akhirnya lari ke tradisi. Atau tadi saya mendengar bawa-bawa sanad, tapi sampai detik akhir sanadnya tidak dibawa. Jadi sholat kita itu referensinya cukup dengan Quran dan hadis. Di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menyebutkan sholat-sholat para nabi terdahulu, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa alaihissalam juga melakukan sholat. Nah, tata cara sholatnya kalau di dalam Islam jelas dari suratul Fatihah sampai tersunnah pun kunut seumpama dalilnya ada. An Anas bin Malik anna Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah kunut sampai beliau wafat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada semuanya. Makanya ketika temanya itu adalah sholat siapa yang niru, lalu ditanyakan adalah hikmah sholat, setelah saya bukakan kitab Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuhu yang menerangkan tentang hikmah makna sholat zuhur, maghrib, tadi ditanyakan abad keberapa penulisnya. Loh, sebenarnya kalau ditanyakan abad keberapa penulisnya, ya sedangkan jenengan saja kalau buka hadis pakai Google baru ada kapan. Lalu Anda percaya tulisan di Google semuanya itu, padahal Anda tidak kenal sama penulisnya. Mending kita yang penulisnya sudah otoritasnya tinggi, salah satu syekh di Azhar yang merujuk kepada kitab-kitab sebelum. Gitu. Sekian. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber ya, sudah closing statement. Ya, mohon maaf ya kepada partisipan yang ada di Zoom. Mungkin mau ada pertanyaan, tapi ini tidak ada sesi pertanyaan partisipannya karena kita memang waktunya cuma 2 jam dan ini sudah 2 jam. Seharusnya perdebatan ini menarik dan sangat bermanfaat jika dilaksanakan penuh santun. Sayang keduanya diakhiri dengan rasa kekecewaan walaupun saling memaafkan. Emosi-emosinya begitu meledak-ledak dan kadang-kadang tidak ada rasa hormat, menjegal di tengah jalan. Harusnya mendengarkan dulu lalu direnungkan. Tapi kalau itu dilakukan mungkin juga diskusinya juga jenuh. Tapi dengan cara seperti ini saya dari awal sampai akhir mengikuti diskusi ini dengan penuh emosi dan luar biasa berkesan. Mungkin ini adalah diskusi yang terbaik. Pada akhirnya kan saling memaafkan juga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.